Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya dari Sistem Prodi Sistem Komputer, dan NIM saya 241091900140. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur, array, pointer, dan function. Nah, dari struktur adalah tipe data yang memungkinkan pengelompokan beberapa variabel dengan tipe yang berbeda menjadi satu kesatuan. Dalam kode ini, mahasiswa dan buku adalah struktur yang menyimpan informasi terkait mahasiswa dan buku. Terus yang keduanya ada array. Array mengumpulkan variabel dengan tipe data yang sama, yang dapat diakses menggunakan indeks. Dalam kode, array dapat menyimpan 5 bilangan bulat dan dapat diakses dengan menggunakan indeks. Terus yang ketiganya ada pointer. Pointer variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dalam kode PTR, angka adalah pointer yang menyimpan alamat dari variabel angka, memungkinkan akses langsung ke nilai yang disimpan di alamat tersebut. Terus yang keempat ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dalam kode ini terdapat beberapa fungsi seperti tampilkan array, tampilkan data, tampilkan pointer, dan yang masing-masing menampilkan informasi terkait array, struktur, dan pointer. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya dari struktur mahasiswa. Nah, struktur mahasiswa ini menyimpan informasi tentang mahasiswa, termasuk nama, yang tipe datanya itu string. Terus ada umur, yang tipe datanya int. Terus ada alamat, yang tipe datanya sama, string juga. Nah, dan ada juga struktur buku. Nah, di sini struktur ini tuh menyimpan informasi tentang buku, termasuk judul, tipe datanya string, terus pengarang tuh kayak nama yang mengarang buku judulnya. Terus ada tahun terbitnya, dan tipe datanya tuh int. Nah, di sini ada clear screen. Nah, clear screen di sini fungsinya digunakan untuk membersihkan tampilan konsol. Ia memeriksa sistem operasi yang digunakan Windows atau lainnya dan menjalankan perintah yang sesuai. CLS untuk Windows dan clear untuk sistem lain. Di sini ada void tekan enter. Nah, fungsi tekan enter meminta pengguna untuk menekan tombol enter untuk melanjutkan. Ini berguna untuk memberikan waktu bagi pengguna untuk membaca output sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Terus di sini ada array. Nah, arraynya itu contoh array satu dimensinya berisi 5 elemen yang terdiri dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini juga mencetak setiap elemen ke layar. Nah, yang kedua tuh ada contoh array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi itu menampilkan contoh matriks 2 dimensi dengan 2 baris dan 3 kolom. 2 baris. Nah, ini dia 2 baris dan 3 kolom. Terus matriks 2 dimensi juga berisi angka dari 1 sampai 6 dan mencatatnya dalam format tabel. Terus di sini ada array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensi itu menampilkan 2 lapisan masing-masing berisi 2 baris dan 2 kolom. Setiap elemen dicetak dengan format yang jelas. Nah, ini array 3 dimensi. Terus ada menu array. Nah, menu arraynya itu menyediakan menu untuk memilih antara contoh array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Terus di sini juga pengguna dapat memilih opsi dan melihat hasilnya. Nah, di sini di menu array.
Terus ada fungsi struktur. Nah, fungsi strukturnya itu ada contoh data mahasiswa. Nah, mahasiswanya itu nih di sini menampilkan data dari objek mahasiswa meskipun nama dan alamat tidak diisi. Umur ditampilkan sebagai 21. Terus ada contoh data buku. Nah, contoh data bukunya menampilkan data dari objek buku, judul dan tahun terbit ditampilkan, tetapi pengarang tidak diisi. Terus ada menu struktur. Nah, menu struktur itu menyediakan menu untuk memilih antara menampilkan data mahasiswa atau buku. Pengguna dapat memilih opsi dan melihat hasilnya. Terus sini ada pointer. Nah, fungsi pointer itu menunjukkan pengguna pointer dasar digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel angka dan mencetak nilai variabel alamat memori dan nilai yang diakses melalui pointer. Contoh pointer array-nya menunjukkan pengguna pointer untuk mengakses elemen array. Pointer digunakan untuk mencetak elemen dari array yang berisi 3 angka. Terus contoh pointer struct. Nah, pointer struct itu menunjukkan pengguna pointer untuk mengakses data dalam struktur. Pointer dialokasikan menggunakan new dan data ditampilkan sebelum memori dibebaskan dengan delete new pointer. Menyediakan menu untuk memilih antara contoh pointer dasar, pointer ke array, atau pointer ke struktur. Pengguna dapat memilih opsi dan melihat hasilnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.